Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Setiap teks laporan hasil pengamatan memiliki lebih dari satu ide pokok, tetapi setiap paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Isi teks laporan hasil pengamatan terdiri dari 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta, 3. Simpulan. Untuk lebih memudahkan, ide pokok bisa disajikan dalam bentuk diagram seperti yang sudah kita pelajari di kelas 5. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau yang disebut perkembangbiakan generatif, dan perkembangbiakan tidak kawin yang biasa disebut perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga terdapat dua sel kelamin. Yang pertama, sel kelamin jantan yang biasa disebut benang sari. Pada gambar ditunjukkan nomor 2. Sel kelamin betina atau disebut juga putik. Pada gambar ditunjukkan oleh nomor 4. Penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan dibantu perantara seperti serangga, burung, manusia, air, dan angin. Macam-macam penyerbukan ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau yang disebut autogami. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga atau ditonogami. Penyerbukan tetangga adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. 4. Penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik pada tumbuhan yang berasal dari tumbuhan yang berbeda spesies atau berbeda varietas. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari 7 macam. Yang pertama adalah tunas. Contohnya pada pisang, tumbuhan suji, dan bambu. 2.
umbi lapis. Contohnya, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. 3. Umbi batang. Contohnya, kentang dan ubi jalar. 4. Umbi akar. Contohnya, wortel, lobak, dan singkong. 5. Geragi atau biasa disebut stolon. Contohnya, rumput teki dan stroberi. 6. Akar tinggal atau rizoma. Contohnya, lengkuas, kunyit, kencur, jahe, dan rumput. Dan yang terakhir, spora. Contohnya, lumut dan paku pada sarang burung. Perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri dari 5 macam. Yang pertama, cangkok. Contohnya pada tumbuhan rambutan, mangga, dan jambu air. 2. Stek batang. Contohnya pada singkong dan bunga sepatu. 3. Stek daun. Contohnya pada begonia dan cocor bebek. 4. Merunduk. Contohnya pada stroberi dan bougainville. 5. Secara tempel atau okulasi. Contohnya jeruk, durian, dan rambutan. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, pengamalan di sekolah. Contohnya, 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. 3. Menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Pengamalan di rumah. Contohnya, 1. Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. 2. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. 3. Ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Pada sila kedua, pengamalan di sekolah. Contohnya, 1. Bermain dengan rukun. 2. Tidak mengejek teman. 3. Menolong teman yang membutuhkan bantuan. Pengamalan di rumah. Contohnya, 1. Menyapa tetangga saat berpapasan. 2. Memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. 3. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Keadaan geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara ada 10 negara, yaitu yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Akan tetapi, kali ini Ustazah hanya akan membahas 3 negara saja. Yang pertama, Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 5, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia memiliki bahasa resmi, yaitu Bahasa Indonesia, yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. 2. Negara Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata.
Bahasa resmi Malaysia adalah Bahasa Melayu. 3. Negara Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa daratan rendah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Seni patung. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Ada 5 fungsi patung. Yang pertama, patung religi, sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. 2. Patung monumen, untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. 3. Patung arsitektur, berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi, sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. 5. Patung seni, biasanya hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Sekian dari Ustazah, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.